ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Yang sama kita hormatin, kita muliakan Bapak Pembina Yayasan, kemudian Ibu Ketua Yayasan, kemudian Bapak Ibu Pengurus Yayasan, kemudian Bapak Sekretaris Edukatif Perguruan Al-Azhar, Bapak Ketua LPIA Perguruan Universitas dan Universitas Al-Azhar, kemudian Bapak Rektor, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, serta adik-adik semuanya. Ada yang belum tersebut kira-kira Pak? Udah semuanya Pak ya? Adik-adik, adik-adik, doai dulu. Mudah-mudahan orang-orang tua kita, Bapak Ibu guru kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diluaskan rezekinya, mudah urusan hidupnya, jauh dari segala keburukan, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan adik-adik semua, siswa dan siswi ini, nanti apa yang jadi hajatnya, apa yang jadi cita-citanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya kalau jalan-jalan boleh Pak, soalnya nanti kasihan kali Bapak yang rekam-rekam. Dek, adik-adik, kalian tadi dibilang Bapak Kepala Sekolah disuruh nyatet kan? Kok catet? Nanti siap ceramah, saya kasih pertanyaan. Siapa bisa jawab? Satu orang cepet. Betul lah. Apa pikirmu yang ceramah kaleng-kaleng? Siapa bisa jawab pertanyaan cepet? Satu orang. Mau nggak? Mau apa enggak? Kalian mau? Oh mau? Syaratnya satu, jangan ada yang bersuara, jangan ada yang recok, semuanya diem, oke? Saya hitung dulu. Sampai hitungan ketiga, nggak ada lagi dengar suara, semuanya ngadep ke depan, nggak ada yang aktivitas lain. Yang main HP, saya doain HP-nya hang. Amin. Ayo, 1, 2, 3, semuanya nengok ke depan, gak ada lagi suara. 1, 2, 3. Ini SD ya. SD. Jangan ada yang bersuara ya. Ini mahasiswa enggak? SMP. Kok udah besar-besar kan gini? Oh. Tadi Bapak Kepala Sekolah nyuruh kita untuk menceritakan Isra Mi'raj. Jadi nanti saya cerita tentang Isra Mi'raj, adik-adik dengerin, catat yang bisa dicatat, kau inget yang bisa diinget. Nanti siap ceramah, saya perhatiin lah siapa yang paling tenang, siapa yang paling diem. Nanti itu saya panggil, bisa jawab langsung cair cepet. 5 orang gope, 10 orang 1 juta. Kumpur Pak. Adik-adik dengerin ya. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa kumpul
duduk bareng dalam suasana yang penuh kebahagiaan, dalam suasana yang penuh dengan keakraban. Dikumpulkan Allah di tempat ini untuk memperingati Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad. Nabi besar Muhammad. Ulang, Nabi besar Muhammad. Saya hari ini seneng nengok adik-adik di Al-Azhar ini keren-keren. Dari mulai MC-nya pakai 3 bahasa. Saya biasanya jarang dengar orang bahasa Inggris selain di bandara. Tapi hari ini MC-nya pun pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Arab. Kemudian tadi yang nyanyi, siapa tadi namanya yang nyanyi tadi? Siapa? Rosid. Kan ada satu. Siapa tadi? Mana tadi orangnya? Ada 2. Yang laki-laki siapa tadi? Oji. Oci. Oh, Oci. Itu saya rasa kalau ikut apa Pak? Ikut apa namanya itu? Ikut dangdut akademi. Hah? Bisa menang tuh ya kan? Iya, keren. Saya aja jadi gak pede, jadi minder karena dia tadi suaranya paten kali. Kalau saya jangan cerita nyanyi, suruh komat aja fales. Tapi tadi keren. Tepuk tangan dulu untuk siapa tadi? Oci tadi. Dek. Oh, Dek. Dek. Dengerin. Tadi Bapak Pembina bilang Isra Mi'raj ini perjalanan yang tidak hanya bisa diterima oleh akal. Oh, dengerin nih, mulai catat nih. Isra Mi'raj ini adik-adik perjalanan mulia, perjalanan suci yang dialami oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mungkin sulit diterima akal, tapi bukan berarti nggak masuk akal. Jangan semua kau tulis apa yang kau omongin lah. Tulis yang penting aja, jangan pula kau bilang Isra Mi'raj adalah peristiwa yang sulit diterima akal, tapi bukan berarti nggak masuk akal. Terakhir saya nungguin kau nulis baru ngomong lagi gitu. Tulis seperlunya ya. Nanti baru disimpulkan terakhir. Isra Mi'raj itu peristiwa sejarah yang sulit diterima akal, tapi bukan berarti nggak masuk. Bukan berarti nggak masuk. Kenapa? Tengok. Mekah Palestina itu jaraknya jauh. Dulu belum ada pesawat. Dulu belum ada mobil. Kendaraan yang paling hebat dulu unta sama kuda. Kuda kok kambing pula. Kuda. Dek. Dengerin nih. Perjalanan yang jauh, yang seharusnya ditempuh berbulan-bulan pergi balik itu, tapi Rasulullah hanya menempuhnya dengan waktu yang singkat, sebagian malam. Kalau akal yang nerima, nggak masuk akal, nggak mungkin. Makanya saat Isra Mi'raj selesai, Rasulullah pulang, ada umat Nabi itu yang makin bertambah imannya, ada yang murtad, bahkan ada yang bimbang, betul apa enggak? Iya kan dulu kok kau yang bilang betul. Dek, adik-adik, dengerin. Tengok, cepet ini, cepet. Dengerin nih, dengerin. Kalau Isra Mi'raj yang nerima akal kita nggak masuk akal. Nah, tapi kalau Isra Mi'raj diterima dengan akal, tapi akal ini dibalut sama keimanan kepada Allah, maka nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah. Dek, logikanya
Kelen seorang anak ada karena apa? Karena ada bapak, ada logika kan? Ada bapak, ada mama, lahir anak. Logika kan? Nah, pertanyaannya, ada enggak manusia lahir tanpa bapak, tanpa mama? Ada enggak? Siapa? Nabi Adam, tapi belum cepek. Ini nanya aja. Saya sekali Pak pikirnya langsung cepek. Belum. Siapa tadi? Nabi Adam. Ada tanpa bapak, tanpa mama. Secara logika nggak mungkin kan? Tapi Allah berkehendak, nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah, ya kan? Tengok lagi. Anak lahir, ada bapak, ada mama, ya kan? Baru lahir anak. Ada nggak anak lahir dari rahim seorang mama tanpa bapak? Ada nggak? Ada nggak? Siapa? Nabi Isa. Belum cepek, belum. Sabarlah, pelan-pelan. Siapa tadi? Nabi Isa. Secara logika masuk akal apa enggak? Tapi Allah berkehendak, bisa apa enggak? Dek, Mekah Madinah pergi balik 3 bulan. Tapi Nabi hanya menempuhnya dengan waktu yang singkat sebagian malam. Bisa masuk akal enggak? Sulit. Tapi kalau iman yang cerita, enggak ada yang enggak mungkin bagi Allah. Saya mau kasih contoh. Dengerin. Mau dengerin ini. Saya mau kasih contoh ini. Saya rumahnya jauh deh. Kau tahu Pakam? Lubuk Pakam tahu? Tahu kan? Kalau dari Medan Pakam itu kan ada simpang 4 yang ada Tugu Jam itu besar. Tahu itu kan? Enggak, tahu itu. Rumah saya dari Tugu Jam itu 16 kilo lagi ke dalam. Orang kampung. Orang pelosok ini deh. Udah? Yang nekat Kak Lazar ini, Pak. Ini contoh ini, saya tengok ini. Saya tadi berangkat dari rumah jam 7 pagi. Nah, ikut ini ceritanya ya. Jam 7 pagi. Jadi waktu saya di rumah, saya ngambil baju ini dari tempat gantungan baju itu. Rupanya ada semut di rumah saya. Berarti kan semutnya semut galang. Nama kampung saya Galang. Berarti kan semut galang itu. Jalan-jalan dia dari dinding masuk ke kantong baju saya ini. Udah semutnya tadi. Baru ikutlah dia sampai ke Medan. Sampai ke Al-Azhar semut tadi itu. Sampai sini saya duduk di situ, semutnya keluar nengok-nengok gini. Di mana ini ya, kata semutnya? Kayaknya di Medan ini gitu kira-kira. Di Al-Azhar ini. Oh iya, udah tahu dia ini Al-Azhar, udah tahu dia di Medan, masuk lagi dia ke kantong saya. Nanti saya siap ceramah pulang. Udah? Kira-kira jam 12 sampai rumah. Semutnya tadi keluar. Terus dia jumpa sama kawan-kawannya, cerita. Dari mana Mut? Kata kawannya gitu. Dari Medan katanya. Loh, kapan kau pikinya? Kata kawannya. Tadi pagi jam 7. Apa kata kawan-kawannya itu? Gila kau katanya. Mana mungkin jam 7 kau dari Galang, jam 12 sudah sampai sini lagi. Gila kau katanya. Kalau itu menurut logika akalnya semut, ya kan? Jangankan semutnya sampai ke Medan, keluar dari rumah saya ditabrak sama mobil, mati semutnya. Dek, itu kalau semutnya jalan sendiri. Tapi semut tadi dalam contoh, dia kan gak jalan sendiri kan? Dia diperjalankan kan? Siapa yang memperjalankannya? Saya. Gitu juga lah Rasulullah dalam perjalanan Isra Mi'raj. Kalau Rasulullah sendiri yang berjalan Mekah Palestina, ya berbulan-bulan.
tapi Rasulullah saat itu diperjalankan. Siapa yang memperjalankan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau udah Allah yang memperjalankan, nggak ada yang nggak mungkin, nggak ada yang mustahil. Paham? Paham? Jadi itu yang dimaksud deh, Isra Mi'raj ini bisa diterima akal apabila akalnya dibalut dengan keimanan yang bagus. Satu, dapat? Udah catat? Udah dicatat? Nah, lanjut. Dek, tadi kawannya nyanyi di suatu malam 27 Rajab. Saya mau cerita sejarahnya sedikit. Tulis. Cerita kita bersumber dari kitab Anwarul Bahiyah. Tulis. Cerita kita ini kita kutip dari kitab Anwarul Bahiyah. Tulis. Anwarul Bahiyah. Tulis. Anwarul Bahiyah. Tulis. Udah. Anwarul Bahiyah min Isra wal Mi'raj. Tulis, biar tahu kau nanti buat catatannya. Min Isra wal Mi'raj. Kok disuruh nulis kok gambar? Min Isra wal Mi'raj. Udah. Khairul bariyah. Apa lagi? Khairul bariyah. Lah tulis. Anwarul Bahiyah min Isra wal Mi'raj khairul bariyah. Nah, tulis itu biar tahu ceritanya. Karya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Tulis. Karya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Tulis Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Nah, jadi kita ceritanya ada dasarnya ya. Jadi nanti kalau saya salah, kau cek sendiri itu. Udah deh, udah ditulis? Apa nama kitabnya tadi? Semua sebut. Apa nama kitabnya tadi? Tulis kitab Anwarul Bahiyah min Isra wal Mi'raj khairul bariyah karya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Dengerin, kita mulai cerita perjalanan Isra dan Mi'rajnya. Dengerin, Dek. Di malam 27 Rajab itu, kau dengerin nih, dari kitab itu diterangkan. Di malam 27 Rajab itu dulu, kau dengerin nih, Rasulullah sedang bersama dua sahabatnya yang juga keluarganya Rasul. Pertama, tulis, namanya Sayyidina Hamzah. Siapa, Dek? Siapa? Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah itu siapa? Siapa yang tahu? Pamannya Nabi Muhammad. Wafatnya di mana? Waktu perang apa? Perang Uhud.
Siapa yang nombak? Wahsy. Yang kemudian jantungnya dimakan sama Wahsy itu kan, namanya Sayyidina Hamzah. Kemudian yang kedua, sahabat Nabi juga yang dampingi Nabi di malam 27 Rajab itu adalah Sayyidina Ja'far. Siapa, Dek? Sayyidina Ja'far. Siapa? Sayyidina Ja'far, sepupunya Nabi Muhammad. Dengerin, tengok. Jadi, Dek, jadi, kau dengerin nih. Di malam 27 Rajab itu Rasulullah sedang bersama Sayyidina Hamzah pamannya dan Sayyidina Ja'far sepupunya. Di malam 27 Rajab itu Rasulullah lagi apa ya? Santai-santai, lagi golek-golek di satu tempat di sisi Ka'bah. Di mana? Di Ka'bah. Nama tempatnya itu Hijr Ismail. Apa? Apa? Perempuan apa nama tempatnya tadi? Sekali lagi, apa nama tempatnya? Sama siapa Nabi di situ? Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Ja'far. Hijr Ismail itu tahu nggak? Tengok kemari, tengok muka saya ini. Bayangkan Ka'bah. Kalau udah yang pernah ke sana, bayangkan Ka'bah itu. Ka'bah itu kan petak kan? Warnanya apa? Hitam, ya kan? Tinggi kan? Kau bayangin ini, tengok. Di samping Ka'bah itu ada bangunan yang tingginya nggak setinggi Ka'bah, nggak warna hitam. Tingginya itu warna putih. Setinggi saya kalau berdiri kayak leher saya gini. Bentuknya itu bentuk setengah lingkaran. Kalau ditengok dari atas kayak huruf U. Tergambar? Terbayang? Udah, dengerin nih. Kalau belum terbayang nanti ke asrama haji, tengok itu. Ada miniatur Ka'bah. Kau tengok deh. Bangunan yang setinggi leher saya kalau berdiri itu, yang bentuk kayak huruf U, itu namanya Hijr Ismail. Apa namanya? Apa namanya? Kalau orang pergi haji, orang pergi umroh, sholat di situ berarti samalah kayak sholat di dalam Ka'bah itu. Jadi malam 27 Rajab itu Nabi Muhammad bersama Hamzah dan Sayyidina Ja'far lagi berada di Hijr Ismail itu, di tempat yang saya terangi tadi. Kemudian datang malaikat Jibril bersama malaikat Mikail, bersama satu malaikat. Dalam hadis itu nggak ada keterangan malaikat siapa, tapi ulama sepakat malaikat yang mendampingin Jibril dan Mikail dalam proses Isra Mi'rajnya Nabi adalah malaikat Israfil. Apa dek? Ada 3 malaikat. Satu siapa? Jibril. Kedua Mikail. Ketiga 3 malaikat ini malam 27 Rajab datang ke Hijr Ismail itu. Kemudian membawa baginda Nabi Muhammad ke sumur Zam-Zam. Siapa yang tahu sumur Zam-Zam di mana? Cepek langsung. Siapa yang tahu sumur Zam-Zam di mana? Di mana? Di mana? Ya di Mekah, di mananya? Ayo. Dekat masjid. Di mananya? Dalamnya di mananya? Ayo cepek. Di Madinah salah. Di mana? Hah? Di dekat makam Ibrahim, di mananya? Sini. Sini cepek. Sini. Nggak berani dia, Bu. Biar tahu. Jadi kita cerita Isra Mi'raj
tempat-tempat yang berkaitan dengan sejarah Isra Mi'raj itu kalian harus tahu. Berani maju? Ada yang berani? Sini berani? Ya. Bagi dua, dimintanya bagi dua, katanya bagi dua. Minta bagi dua deh, Pak. Minta mic sama Bapak, mana mic? Minta mic sama Pak mic. Bagi dua. Enggak itu, Pak. Enggak. Di sananya belum berarti. Tunggu sini dulu. Nah. Pegang mic-nya. Sebutkan namamu siapa? Alim. Nama panjang. Suka hati lah, nama panjang, nama pendek, nama lama, nama baru. Muhammad Alim Akbar Wardana. Muhammad Alim Akbar Wardana. Kelas berapa? 6. Kelas 6. Nama apa? SMA? Tadi loh. Yang tadi. Kelas nama apa? 6 Aksel. Hah? 6 Aksel. Oh. Cita-cita besar mau jadi apa? Punya kebun luas. Hah? Punya kebun luas. Punya kebun luas. Oh, berarti iya. Kok nyerodok kan? Nyerodok. Nyerodok dia. Punya kebun luas. Ini berarti bapaknya manajer ini di kebun ini. Enggak, jadi? PNS. Oh iya. Udah sebutin di mana tadi sumur Zam-Zam? Di antara bukit apa namanya? Di mananya lagi? Di tengahnya. Di tengahnya. Udahlah. Karena udah berani maju, kita kasih berapa ya? Itulah yang warna pink. Yang warna pink. Ini. Ya. Nah, cabut. Salam. Bawa lah mic-nya. Kau udah dikasih. Udah dikasih, awak lagi suruh ulangkan mic kan? Jangan dibagi-bagi ya, jangan dibagi-bagi. Ini cuma nyorak-nyorakin aja, mau minta limpul bagi dua. Gak boleh. Mau lagi. Selu kau. Masih banyak stok. Aduh. Dadah. 1, 2, 3, nggak ada lagi suaranya. Dengerin. Dengerin. Jadi, kau tengok ya. Sumur Zam-Zam itu gini pastinya. Kau tengok ini. Ka'bah, ya. Sebetulnya lebih tepat jawaban dia tadi. Ka'bah itu kan ada pintunya kan? Kan ada pintu Ka'bah kan? Ada kan? Iya kan? Nah, kalau dari pintu Ka'bah itu, ini pintu Ka'bah ngarahnya ke sana. Sumur Zam-Zam itu kalau kita jalan dari pintu Ka'bah, jalan 10 atau 11 langkah dari pintu Ka'bah itu, di situ sumur Zam-Zam. Berarti dekat sama Makom Ibrahim tadi. Cuma karena kau nggak berani, liung lah. Biru. Kok biru pula kau yang nawar? Kau suruh maju nggak berani. Nawar lagi biru. Kena kompas awak. Betul kan Bu? Itulah. Liung nggak dapat kau cepek kau. Ya. Tahu tadi sumur Zam-Zam udah oke? Lanjut lagi, kalau ngeri lagi. Dibawalah baginda Nabi Muhammad dari Hijr Ismail ke sumur Zam-Zam. Sampai di sumur Zam-Zam itu deh, kau dengerin nih. Sampai di sumur Zam-Zam itu, malaikat Jibril punya kendali membelah dadanya baginda Nabi Muhammad. Tapi ingat ya, jangan kau pikir membelah dadanya itu seperti dokter ya, operasi. Ini membedah dadanya mukjizat.
yang melakukan malaikat. Kemudian hati Nabi dicuci dengan air, belum kompak, dengan air. Siapa lagi tahu? Siapa lagi tahu? Apa? Ada tingkatan kesucian air. Ada 4 air yang terbaik. Urutannya. Ayo. Oh, coba berapa? Sini, coba sini. Tumpur. Loh, lain yang dipanggil, lain yang maju. Madep sana. Sini Kak mic-nya sini. Iya, cepat kali ya. Berasa udah di Berdoalah kalian semoga dia salah ya. Iya. Garuk-garuk kepala dia. Hah, gimana coba? Ya kau maju ngapain, pertanyaannya nggak tahu maju. Hah, air zam-zam. Terus? Itu aja taunya. Ada 4, kau dengarkan ini. Ada 4. Mana enak suaranya? Ada 4. Enak ini kayaknya kan Pak ya? Ada 4. Ya sama-sama mix, suaranya kan lain. Ada 4. Ini enaknya kayaknya Pak ya. Boleh kalau ganti yang ini aja Pak. Kayaknya lebih enak ini sih. Ini kayaknya lebih jelas. Ya Pak ya? Enggak? Ya kan? Boleh ya Pak ya? Ada 4. Kau dengerin ini deh. Ada 4 air yang paling baik. Tulis 1. Belum jam-jam. 1 air yang keluar dari sela-sela jari Nabi Muhammad. Tapi dulu, sekarang udah enggak. Kok sini dulu. Udah. Tulis tuh. Kenapa kok air yang keluar dari sela-sela jari Nabi Muhammad air yang terbaik, air yang termulia? Karena Nabi Muhammad adalah sebaik-baik makhluk. Semua makhluk ini yang terbaik adalah Nabi Muhammad. Dan air yang terbaik adalah air yang keluar dari tubuh Nabi Muhammad. Oh, ngaruk-ngaruk ngapain madep sini? Adik-adik paham? Berapa tadi yang pertama? Apa? Air dari sela-sela jari. Coba. Apa yang pertama tadi? Air dari sela-sela jari Nabi Muhammad. Oke. Belum cepet, belum. Madep sini dulu. Yang kedua, air yang terbaik itu kok pecicilan aja, diam aja dulu di sini. Air yang kedua, air zam-zam. Air zam-zam udah Air apa? Air zam-zam. Nah, air zam-zam tuh kenapa dikatakan mulia, suci? Karena air zam-zam itu keluarnya sebab hentaan kakinya Nabi Ismail. Kau jangan ngentak-ngentak kakimu di sini, keluar air pula nanti sini. Takutnya gini yang keluar bukan air dari bumi, air dari celana dia, rupanya terkencing di sini. Ngompol rupanya dia. Dah, catat lagi. Air yang ketiga. Air yang ketiga yang terbaik, yang suci adalah air dari Telaga Kausar. Air apa? Air dari Telaga Kausar. Lagi. Tapi belum cepet ya.
Yang keempat, air dari Sungai Nil. Air apa? Air dari Sungai Nil di Mesir. Wih, pandai kali ya, di Mesir. Kenapa air Sungai Nil menjadi air yang suci dan mulia? Kau dengerin deh. Karena para nabi banyak hidupnya di Mesir. Dan air Sungai Nil itu, dulu Sungai Nil adalah sungai yang sering digunakan untuk mandi para nabi sebelum Nabi Muhammad. Maka disebut main ketiak dia. Ayo, berapa tadi air yang suci tadi, sebutin. 1. Air dari sela-sela jari Nabi Muhammad. Ya. Air dari ladang Hamsa dari air Sungai Nil di Mesir. Kenapa air Zam-Zam tadi suci mulia? Karena dari hentakan kaki Nabi Ismail. Oke, pandai nih ya kan? Coba namanya siapa dulu? Al. Yang panjang, masuk Al-Fatihah. Al Khalifi Rashid Indrawan. Oh, Al-Khalifi Rashid Indrawan. Nah. Kelas berapa? Kelas 5. Kelas 5. Nanti besar cita-cita mau jadi apa? Pengennya jadi apa nanti? Dokter. Jadi apa? Dokter. Jadi dokter. Nanti kalau udah jadi dokter itu kawan-kawanmu yang recok aja suntik mati aja ya, biar nggak recok lagi orang itu ya. Iya, bisa nggak? Dah. Jangan asal. Oh, janganlah nih. Mudah-mudahan jadi dokter. Hah? Dah, cabut. Salam dulu. Sana duduknya, itu tempat dudukku, jangan duduk situ. Ya Allah, Pak. Ini ada 50 kayak gini apa nggak suntuk ya kan, Pak? Udah, Dek, dengarkan balik, ngaji lagi. Ya Allah, Pak, kasihannya ya Allah, angkat geser. Dek, siap ngaji lagi? Siap? Dah, slow masih banyak stok. Aduh ya Allah. Wih, banyak ada catatannya ya. Keren ah. Dah, dengar. Dengar. Dicuci dengan air. Apa hati Nabi kotor? Enggak. Hati Nabi itu bersih. Hati Nabi itu mulia. Hati Nabi itu suci. Jadi kenapa dicuci pakai air Zam-Zam? Untuk menambah kesucian, untuk menambah kemuliaan. Bahkan setelah hati Nabi dicuci oleh malaikat Jibril dengan air Zam-Zam, Dek, malaikat Jibril menyuruh malaikat Mikail mengumpulkan hati semua manusia dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Dikumpulkan hati semua manusia, ditimbang dengan hati Nabi Muhammad. Ternyata semua hati manusia ditimbang dengan hati Nabi Muhammad, lebih berat hati baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham? Setelah dicuci, ditutup lagi, kemudian distempel dengan stempel kenabian. Dek, tengok ini, sini aja lah, kasihan bapaknya nanti geser-geser kamera. Dengerin ini. Stempel kenabian itu bukan kayak stempel kepala sekolah. Ada tulisan Perguruan Al Azhar Medan, enggak. Saya kasih tahu nih bocorannya. Yang ini aja lah, sana kan SD. Ini SMP kan? Kau denger ini. Stempel kenabian itu letaknya di sini. Kau tengok sini, di sini ya, di sini.
Di sini kira-kira di sininya Nabi udah. Itu bukan ada tulisannya deh. Hah? Kayak apa namanya? Kayak telur burung gitu, sebesar gitu. Udah tumbuhnya di sini, kemudian ada tumbuh rambut bulu-buluan di situ. Dan hebatnya deh, kau tengok ini. Yang SMP dengerin. Setelah Nabi wafat, Sayyidina Ali menantu Nabi memandikan baginda Nabi Muhammad. Stempel kenabian yang ada di belakang itu hilang. Itu menandakan tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Paham? Paham yang SMP? Stempel kenabian tadi di belakang sini deh. Udah? Bukan kayak ada tulisannya ya, tapi kayak telur burung, tumbuh bulu-buluan di situ, stempel kenabian. Dan stempel kenabian itu hilang setelah Nabi wafat. Maka jenazah Nabi dimandikan oleh Sayyidina Ali, udah nggak ada lagi stempel kenabian itu. Nah, itu tanda bahwa tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Kau nanti kan bakal hidup di masyarakat ya kan? Iya kan? Iya kan? Kau pasti nanti besar kan? Iya kan? Kau pasti nanti jadi mamak-mamak kan? Kau jadi bapak-bapak kan? Nanti ketika kau tinggal bermasyarakat, kalau ada orang ngaku Nabi, nggak usah percaya. Ya, kalau ada ngaku Nabi, kau cari stempelnya ada apa enggak? Itu bukan stempel, kotil itu sekarang itu. Ya, dek. Sekarang aneh-aneh. Punya TikTok. Udah ngasil, belum cair. Kalah sama TikTok saya. TikTok saya udah ngasil, udah gajian. Itulah hasilnya tadi bikin beli-beli. Dek. Kau dengerin nih. Dengerin ini. Dengerin. Ada viral. Kau dengerin nih. Viralnya gini. Ada orang di tebing, tahu tebing kan? Dia buat video di lapangan tebing itu. Dia ngaku katanya dia adalah Jibril katanya. Kan gila itu ya kan? Pula Jibril orang tebing. Aduh. Jibril orang tebing. Viral lah videonya deh. Di TikTok viral, di YouTube viral, di Facebook viral, di IG viral videonya. Akhirnya dilaporlah ke kantor polisi tebing. Ditangkaplah yang ngaku Jibril tadi sama polisi. Maulid semalam saya ceramah di Polres Tebing, saya bilang hebat polisi tebing. Jibril aja bisa ditangkap. Sampai saya bilang, Pak, kalau bisa minta tolong jangan Jibril aja ditangkap, Ijrail pun ditangkap. Jadi aman, kita nggak mati-mati ya kan? Dek. Itulah orang kita dek. Entah macam mana ngajinya, entah macam mana pemahamannya. Ada orang ngaku Jibril, gitu pun ada yang percaya. Di Jawa sana orang ngaku Nabi lagi. Ngaku Nabi, percaya, pengikutnya banyak. Namanya aja nggak cocok jadi nama Nabi. Namanya yang ngaku Nabi itu, yang ngaku-ngaku Nabi, namanya orang Jawa kan, namanya Legimin. Mosok Nabi namanya Legimin. Itu kalau marhaban cemana itu coba? Sallallahu ala Legimin. Sallallahu alaihi Legimin. Gitu pun ada yang ikut, gitu pun ada yang percaya. Dari momen Isra Mi'raj ini saya ngajak sama adik-adik semua, kalau ada nanti kau besar jumpa orang ngaku Nabi, nggak usah percaya ya. Nggak usah percaya ya. Nggak usah percaya ya.
Dah. Dek. Catat lagi. Catatanmu cuma segitu. Oh, udah banyak. Cepet lagi. Sabarlah. Pemanasan dulu. Cepet lagi katanya, Pak. Saya ingat kali dulu pernah ceramah, Pak. Saya seneng kalau ceramah sama anak-anak sekolah itu. Anak-anak itu diem, aktif, ditanya bisa jawab, seneng saya. Jadi pernah saya ada anak-anak itu diem, saya panggil bisa jawab, kasih limpul. Kawannya protes, Ustaz aku kan diem juga. Ya udah sini, panggil ke depan, bisa jawab, kasih limpul. Ada 7 orang waktu itu. Limpul. Berapa itu, Pak? 300 limpul ya kan? Rupanya pulang panitia ngasihnya 400, Pak. Nombok awak cuma limpul. Ini pun agak deg-degan juga lah awak ini, Bu. Dan marah ya Pak, cecek nih Pak. Enggak lah, enggak kode. Ini hari Jumat ya kan Pak. Saya ingat hadis Nabi aja Pak. Kata hadis Nabi itu, kata Nabi gini Pak. Inna fil jannah daron yuqalu laha darul farah. Di surga itu ada satu tempat Pak yang istimewa. La yadkhuluha, tidak semua bisa masuk ke dalamnya. Illa man faraha sibyan. Yang bisa masuk ke dalam tempat yang istimewa itu adalah orang-orang yang bisa membuat bahagia, membuat seneng, membuat gembira, menyayangi, mengasihi anak-anak kecil ini. Berarti kita nyenengin orang ini Pak, pahalanya besar. Bapak nyenengin orang ini jadi asbab masuk surga di tempat yang spesial itu Pak. Ya nantilah kok langsung cepek lagi. Ini nando aja kerjaannya. Selulah. Dah. Tengok lagi, ngaji lagi balik, ngaji lagi. Dek, terakhir. Oh, terakhir lah. Kok janganlah. Nah, dengerin. Gini, kau dengerin. Setelah distempel dengan stempel kenabian, adik-adik, setelah distempel dengan stempel kenabian, maka malaikat Jibril nyuruh malaikat Mikail manggil Buruk. Buruk itu apa? Iya, ini nggak cepek, nggak usah rebutan jawabnya, belum cepek. Buruk itu binatang surgawi. Binatang surgawi. Tapi jangan kau pikir kayak yang digambar-gambar orang itu ya. Ada yang gambar buruk itu kayak kuda, ya betul. Kuda bersayap, kepalanya perempuan. Itu fitnah ya, nggak boleh ya. Jangan nganggap gitu, nggak ada itu, nggak boleh ya. Buruk itu binatang surgawi. Yang sebelum Nabi Muhammad menaiki buruk saat Isra Mi'raj, buruk itu juga menjadi kendaraan para nabi sebelum Nabi Muhammad. Maka adik-adik kau tengok, waktu buruk datang, Nabi Muhammad mau naik ke atas buruk sulit, kepayahan. Karena buruk ini kan binatang surgawi, menjadi kendaraan Nabi sebelum Nabi Muhammad. Di hadapan Nabi, buruk ini mau nunjukkan kebolehannya, kehebatannya, bahwa dia binatang surgawi, bahwa dia dulu kendaraan Nabi sebelum Nabi Muhammad. Dia kayak sial tadilah, loncat sana, loncat sini, loncat sana, loncat sini, gitu. Akhirnya Nabi saat itu mau naik ke atas buruk, Nabi kesulitan karena buruk tadi lasak. Ditegurlah buruk sama Jibril. Dipegang kepalanya buruk sama malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril gini, wahai buruk, apakah kamu tidak merasa malu berperilaku seperti itu di hadapan Nabi Muhammad? Karena sesungguhnya kata Jibril, tidak ada makhluk yang lebih mulia yang naik ke atasmu ini lebih mulia dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya buruk malu.
Buruk malu, dia tunduk, dia berkeringat karena berperilaku nggak beradab di hadapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya buat adik-adik, pelajarannya ini dengerin. Pelajarannya ini. Buruk nggak beradab di hadapan Nabi, ditegur sama Jibril. Anak-anak Al-Azhar yang pelajaran agamanya lebih dominan, jangan sampai kita nggak beradab di depan orang lain. Oke? Adab itu lebih penting. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Kalau buruk nggak beradab, ditegur Jibril. Jangan sampai adik-adik nggak beradab, ditegur Ijroil. Putus kok, melet kok, ditegur Ijroil. Paham? Kemudian Nabi naiklah ke atas buruk, didampingi malaikat Jibril dan Mikail. Tapi jangan kau bilang lu berarti tartik. Janganlah Nabi pula bilang tartik. Nabi di tengah, Jibril di kanan, Mikail di kiri. Kemudian jalanlah buruk. Buruk nih kenceng deh, berarti jalan dia. Kan kenceng, buruk jalan. Begitu dalam perjalanan, kau denger ini. Buruk disuruh berhenti di satu tempat. Nabi disuruh turun di tempat itu. Kemudian Nabi disuruh sholat di tempat itu. Selesai sholat, Nabi Muhammad naik ke atas buruk, ditanya sama Jibril, Atadri aina sholaita? Ya Rasul, tahu nggak engkau tadi sholat di mana? Kata Rasul, la, aku nggak tahu. Itu hebatnya Nabi itu. Kalau ditanya, Nabi nggak tahu, bilang nggak tahu. Ini pelajaran ya, adik-adik. Kalau ditanya nggak tahu, bilang aja nggak tahu, nggak usah sok tahu ya. Banyak nggak yang kadang orang sok tahu itu ya kan? Dia nggak tahu tapi sok tahu. Dia nggak tahu tapi ceritanya macam dia yang paling tahu di dunia ini. Abangmu? Oh, abangmu kayak gitu? Ada orangnya nggak? Mana dia? Oh, di sana. Ketahuan abangnya sok tahu. Udah nggak usah sebut merek ya. Nanti denger abangmu ditapuk abangmu pula kok nanti. Dek, kalau nggak tahu bilang nggak tahu. Nggak usah sok. Nabi Muhammad nggak tahu, bilang nggak tahu. Karena Nabi Muhammad nggak tahu, dikasih tahu sama Jibril. Kata Jibril, sholaita fi Thayyibah. Tadi engkau sholat di Thayyibah. Thayyibah itu mana? Madinah. Tulis. Tempat pertama Nabi berhenti sholat di Madinah. Tulis. Madinah, tempat sholat Nabi pertama, koma, dalam perjalanan Isra Mi'raj adalah titik 2 Madinah. Di mana, Dek? Di mana? Madinah. Dah, tengok lagi. Madinah itu tempat Nabi dimakamkan ya. Ya. Mau ke Madinah? Banyak solawat. Ayo sama-sama kita dulu solawat. Solawat apa yang enak ya? Solawat Jibril ya. Ayo sama-sama. Supaya kita bisa ziarah ke Madinah. Ayo sama-sama. 1, 2, 3. Sallallahu. Semua mulutnya mangap. Mulut mangap. Terus yang kuat. Sallallahu. Suaranya kuat. Lagi lebih kuat. Sallallahu.
gunting kok nanti. Insya Allah semua bisa ke Madinah nanti, amin. Nabi lahir di Mekah, meninggal di Madinah, dikubur di Madinah. Ah, ini dulu. Lahirnya di mana? Tahu lahirnya di mana? Di Aceh, lahir di Aceh. Rencana mau ninggal di mana kira-kira? Nabi lahir di Mekah, meninggal di Madinah, dikubur di Madinah. Kok nanti gitu? Dimanapun ninggal di situ aja dikubur ya. Rencana di mana? Oh, di Mekah ninggalnya. Ya. Rencananya kapan? Baik, dek, dah. 1, tempat Nabi berhenti sholat. Kemudian 2, tulis, singkat aja, tidak sudah siang. Cepat. 2. Nabi jalan lagi, kemudian berhenti di tempat kedua. Nabi sholat di situ. Nama tempatnya Madyan. Apa? Madyan. Tulis Madyan. Madyan, tulis Madyan. Madyan itu kampungnya Nabi Syuaib. Tulis Madyan itu kampungnya Nabi Syuaib. Syuaib. Tulis deh, Madyan itu kampungnya Nabi Syuaib. Dah? Hah? Udah? Di Madyan itu ada pohon, namanya Sajaratul Musa, pohonnya Nabi Musa. Dulu Nabi Musa dikejar-kejar sama Fir'aun, kecapean, istirahat senderan di pohon itu. Pohonnya dikenal dengan Sajaratul Musa, pohonnya Nabi Musa. Apa nama tempatnya tadi? Madyan. Singkat lagi, jalan lagi. Berhenti tempat ketiga. Tempat ketiga itu namanya Tursina. Apa? Tursina. Tursina itu tempat Nabi Musa dialog sama Allah. Tulis. Ya, komunikasi. Ya, tulis aja situ. Udah. Tempat Nabi Musa berdialog kepada Allah, namanya Tursina. Panjang tuh ceritanya, nanti kapan-kapan. Baru yang terakhir, yang keempat, Nabi Muhammad berhenti tempat keempat. Nama tempatnya Baitul Lahmi. Baitul Lahmi itu mana? Baitul Lahmi itu tempat lahirnya Nabi Isa alaihi salam. Udah berapa tempat tadi? 4. Dah denger. Dengerin. Udah? Di 4 tempat ini Nabi Muhammad turun sholat. 4 tempat. Pertama Madinah, kedua Madyan, ketiga Tursina, keempat Baitul Lahmi, tempat lahir Nabi Isa. Dek, kau tengok. Dari Baitul Lahmi, tempat lahir Nabi Isa, ke Baitul Maqdis di Palestina, itu jaraknya cuma lebih kurang 30 km, deket itu. Tapi dalam perjalanan yang deket itu, Nabi Muhammad terus digoda. Yang menggodanya ada nama jin. Jinnya itu jin ifrit. Yang menggoda, menyesatkan Nabi Muhammad dalam perjalanan dari Baitul Lahmi ke Baitul Maqdis. Udah deket. Jadi jin ifrit itu bawa obor, kemudian menggoda Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad diajari satu doa oleh Jibril, dibacakan doa itu, maka obornya jin ifrit mati. Kemudian dia jatuh tersungkur, kepalanya duluan mati jin ifrit itu. Maka adik-adik dengerin ini pelajarannya ini. Kau nggak usah takut. Kalau ada yang kayak gitu-gitu, ada hantu-hantu gitu, nggak usah takut. Kau punya Quran, kau punya zikir, kau punya sholawat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad.
Maka jangan takut, tinggal bacakan Quran dengan keikhlasan, dengan keyakinan, setan-setan itu pasti bakal dikimati. Udah 4 tempat. Banyak lagi ceritanya, panjang lagi. Tapi karena udah setengah 11, ceritanya Isra aja. Mi'rajnya nanti kapan-kapan. Hadiah terakhir, cepet. Cepet. Turun dulu. Turun. Males aku. Turun dulu. Turun dulu. Saya perhatiin dulu ya. Dua orang limpul-limpul. Sudah. Nanti dulu. Duduk. Hari ini kita ngajinya sampai Isra aja ya. Mi'rajnya nanti kapan-kapan ya. Isra aja dulu. Dengerin ini. Pertanyaan saya kasih, siapa bisa jawab tunjuk tangan duluan. Yang tunjuk tangan duluan saya suruh maju, dia yang maju ya. Satu perempuan, satu laki-laki. Limpul-limpul, nanti bagi 2 di luar. Ih, 1000 kali. Males lah. Orang belum pertanyaan kok. Pertanyaan, dengerin. Siapa? Dengerin. Pertanyaan. Dengerin nih. Saya harus perhati betul-betul ini. Ginilah biar nampak ini. Siapa yang bisa membaca doa mau tidur di WC? Doa tidur di WC. Sini, doa tidur di WC. Sini. Pandai-pandai anak bapak, Pak. Doa tidur di WC apa? Mana? Sinilah tadi yang loncat-loncat tadi, tunjuk tangannya. Doa tidur di WC. Ayo sini. Sinilah. Sini. Iya. Ya. Tepuk tangan dulu untuk abangmu yang bisa baca doa tidur di WC. Ayo sini. Iya. Orang belum siap pertanyaan tunjuk tangan ya kan Pak. Ayo maju sini deh. Ah sini. Nah inilah dia yang sering tidur di WC ini orangnya. Semangat dia sampai loncat-loncat tadi karena dia hafal doa tidur di WC. Ambil mic-nya itu. Ambil mic-nya Mbak Mari. Habis itu bawa ke WC. Ayo sini coba. Ambil mic-nya. Nah, satu lagi perempuan. Laki-laki udah, perempuan. Kalian bakal. Perempuan. Siapa yang bisa jawab tunjuk tangan? Nabi Muhammad, nama bapaknya siapa? Iya, Abdullah. Belum, bukan itu. Nama mama Nabi Muhammad? Iya, tapi bukan itu pertanyaannya. Bukan. Siapa nama Kepling Nabi Muhammad? Cepat, ayo. Siapa? Enggak ada. Yang sana belum, yang sana tadi itu belum itu. Dengerin. Siapa yang bisa nyebutin 4 tempat yang disinggahi Nabi sebelah sana? Iya, itu. Iya, itu duluan. Itu duluan kakak itu. Belum, males. Enggak. Orang dia duluan kok pula lama kali tunjukkan. Nah, izin ya, Pak. Izin. Maju sini. Cepat. Udah habis ini. Udah habis duit 250 udah koyak.
Cepat lah ya. Kau diskusi lagi ya, cepat. Udah itu dulu. Nah udah ini Pak pulang, Pak pulang. Cepat. Ini dulu. Tadi tunjuk tangan duluan dia. Berdoalah semoga dia salah ya. Sini. Ayo, sambil nunggu dia jalan. Namanya siapa? Pakai mic. Raihan. Hidupi mic-nya dulu. Nah, namanya siapa? Tes. Raihan Askar Suherja. Kelas berapa? 9 plus A. Hah? 9 plus A. 9. Berarti 9 itu kelas 3 ya Pak ya? 9. Oke. Apa tadi? Doa mau tidur di WC. Bismika. Ganti. Baca doa kunut. Ganti. Niat sholat Jumat. Ini kan ada Jumat. Niat sholat Jumat, cepat. Nawa itu. Cepat, soli. Pakai mic. Cepet. Niat sholat Jumat. Zali Barbuwati. Kok geter? Cepet. Ustadz. Iya, kok cemanan cepet. Soli. Udah kau pikirkan dulu itu niat sholat Jumat. Pegang. Namanya siapa? Siapa? Zafira. Kelas berapa? Kelas 7. Berarti kelas 1 SMP. Udah sebuti 4 tempat yang disinggahi Nabi dan Nabi sholat tadi. Gak boleh nengok buku. Madinah. Terus. Madian. Terus. Baitul Lahmi. Satu lagi. Baitul Maqdis. Minta bantuan sama siapa? Bagi 2 Glenn. Panggil. Hah? Panggil suruh kemari. Minta bantuan. Hah? Dapal. Sini. Nah. Cepat. Goceng. Tunggu dulu. Dah, bantuin. Baitul Maqdis. Dah, bagi 2 nanti 25. Kita balik lagi ke sini, kasih mic-nya. Tunggu dulu. Niat sholat Jumat. Gantilah sholat apa yang kapal lah, udah cepet lah. Nanti gini pula, usolli fardu subuhi wal juhri wal asri wal maghribi wal isai. Sholli fardu sholat Jumat. Sholli fardu Jumat. Sendiri dia sholat Jumatnya. Hah? Kau pikir sholat Jumat sendiri? Dah. Kau berpikir tukar limpul 2, kau ambil limpul kasih sama dia limpul. Nah ini aja lah, timbang dia nanti apa pula? Kau bagi tandai mukanya ini abang ini ya. Ya. Ada limpul 2 enggak ada? Cari tukaran sama ibu guru. Ini bukunya salah. Dah, pulangkan mic-nya. Nanti minta limpul sama dia ya. Minta tukar sama ibu gurunya.
tapi udah dibantuin. Oh, salam. Ya, kita doa mudah-mudahan. Udahlah, habis ya kan Bu? Habis doa lah. Enggak ada. Kita doa. Males aku. Udah. Dengerin. Kesimpulan. Tulis kesimpulan. Isra Mi'raj adalah peristiwa yang, ya kok nyimpulin sendirilah. Isra Mi'raj itu perjalanan suci baginda Nabi Muhammad. Dan dalam setiap perjalanan itu ada hikmah dan pelajaran ya. Udah nanti tulis sendiri. Ada hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Mudah-mudahan adik-adik semua bisa ngamalkan itu, oke? Oke? Ini aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat. Kepada Allah saya mohon ampun. Kepada ibu bapak adik-adik semua mohon dimaafin. Baca Fatihah sama-sama. Mudah-mudahan apa yang jadi hajat, apa yang jadi niat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunkan dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunkan dosa guru-guru kami ya Allah. Kasihilah mereka sebagaimana mereka mengasihi kami. Ya Allah, jadikan siswa dan siswi perguruan Al-Azhar Medan menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, menjadi anak-anak yang bisa memberi manfaat kepada orang tuanya, baik di dunia dan di akhirat nanti. Ya Allah, jadikanlah kami menjadi anak-anak yang terbaik, menjadi anak-anak yang berilmu, menjadi anak-anak yang rajin ibadah. Ya Allah, kabulkan setiap hajat-hajat kami ya Allah. Kabulkan semua cita-cita kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.